Selamat Idul Adha. Pemain nanti ada surprise dari Bapak Presiden. Besok yang lain. Erick Thohir sumbangkan 256 hewan kurban usai kemenangan Timnas Indonesia atas Cina, wujud syukur dan solidaritas. Jakarta, kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Timnas Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tadi malam masih menjadi topik hangat di seluruh penjuru negeri. Dalam euforia kemenangan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat gebrakan kemanusiaan yang menyentuh hati publik. Mewakili PSSI dan atas nama seluruh rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola, Erick Thohir menyumbangkan sebanyak 256 ekor hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas menjelang Hari Raya Idul Adha yang TN bersatu sebagai satu kesatuan melakukan program sosial. Nah, tentu saya sudah sampaikan bagaimana kurban adalah sebuah kewajiban daripada umat Islam yang mampu. Tentu kita hadir untuk membantu. Langkah ini bukan hanya sebuah simbol kemenangan di atas lapangan hijau, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kepedulian sosial, kebersamaan, dan rasa syukur dalam setiap capaian nasional. Kemenangan yang menggugah hati bangsa. Laga antara Timnas Indonesia dan Cina berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda tampil impresif dengan semangat juang yang luar biasa dan strategi yang matang. Meskipun Cina sempat tampil menekan di awal babak pertama, Indonesia berhasil membalikan keadaan dan mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Sebuah hasil yang dinilai banyak pihak sebagai tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Kemenangan ini semakin terasa spesial karena terjadi di tengah kontroversi yang menimpa Timnas Cina, di mana 3 pemain utamanya dikenai sanksi FIFA akibat pelanggaran doping. Namun, Indonesia tidak mengandalkan keberuntungan. Mereka tampil dominan, disiplin, dan penuh determinasi hingga peluit akhir dibunyikan. 256 hewan kurban, angka simbolik dan syarat makna. Usai pertandingan, Erick Thohir mengumumkan rencananya untuk menyumbangkan 256 ekor hewan kurban yang terdiri dari 200 kambing dan 56 sapi. Menurut Erick, angka 256 dipilih bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan simbolisasi dari 2 momen penting. Kemenangan Timnas Indonesia yang kini menjadi bagian dari sejarah sepak bola nasional. Momen Idul Adha 1446 yang akan datang beberapa hari lagi, sebagai hari raya penuh makna tentang pengorbanan dan keikhlasan. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan, Erick menyatakan, kemenangan ini bukan semata-mata hasil kerja keras para pemain dan pelatih, tetapi juga doa seluruh rakyat Indonesia. Maka, sebagai wujud syukur, kami ingin berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah kemenangan untuk seluruh rakyat, dan kebahagiaan ini harus dirasakan bersama. Distribusi hewan kurban menjangkau pelosok negeri. PSSI menggandeng sejumlah lembaga sosial dan kemanusiaan seperti Basnas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat dalam proses distribusi hewan kurban tersebut. Hewan-hewan kurban akan didistribusikan ke berbagai wilayah pelosok Indonesia, terutama daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan akses distribusi kurban secara merata. Beberapa wilayah prioritas antara lain Nusa Tenggara Timur, NTT, Papua dan Papua Barat. Wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Daerah terpencil di Kalimantan Utara. Kawasan kumuh di Jabodetabek dan Jawa Timur. Erick menambahkan bahwa proses pemotongan dan distribusi daging kurban akan melibatkan pemuda-pemudi lokal dan relawan, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong. Apresiasi dari berbagai pihak. Langkah Erick Thohir ini langsung menuai pujian dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari tokoh olahraga, tetapi juga dari para ulama, aktivis sosial, dan netizen di media sosial. Banyak yang menyebut bahwa inilah bentuk kepemimpinan yang ideal, berprestasi di bidangnya sekaligus peduli pada kesejahteraan rakyat. Ustaz Abdul Somad, dalam pernyataannya melalui Instagram, menyebut, ini adalah contoh pemimpin yang bukan hanya bangga dengan kemenangan, tetapi juga bersyukur dan berbagi. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak.